Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kucing termasuk hewan paling istimewa dalam Islam, karena kucing merupakan salah satu hewan peliharaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak hewan di dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai hewan manja yang bernama kucing ini. Suatu ketika, kucing-kucing peliharaannya itu tertidur dalam jubah yang akan dipakai Nabi untuk sholat. Namun, setelah melihat kucing-kucing itu tertidur, kemudian Nabi memilih memakai jubah lain agar kucingnya tetap tertidur dengan lelap. Nah, setelah kita mendengar kisah Nabi Muhammad SAW yang ternyata memiliki hewan peliharaan, yakni beberapa ekor kucing, di balik semua itu, hewan lucu yang satu ini pasti memiliki banyak manfaat bila dipelihara dengan baik. Apalagi, kucing merupakan salah satu hewan yang bersih dan sangat mudah untuk dirawat. Meskipun tidak dapat dipungkiri, di luar sana ada juga kucing-kucing bandel yang sering membuang kotoran di sembarang tempat. Namun perlu diketahui bahwa kucing memiliki beberapa keistimewaan dan bahkan orang-orang yang memeliharanya pun dijamin bakal mendapatkan manfaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja manfaat dan pahala memelihara kucing dalam Islam? Berikut ulasannya. Pertama, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan rahmat pada umatnya pada hari kiamat yang senantiasa menyayangi hewan meskipun hewan tersebut adalah hewan sembelihan. Seperti tertulis dalam sebuah hadis berikut, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jika hewan sembelihan saja disayangi, maka hewan peliharaan seperti kucing pun lebih utama untuk disayangi. Kedua, menjadi sedekah. Memelihara kucing dan merawatnya dengan baik, menyediakan makanan yang layak, menjaga kesehatannya sama dengan pahala bersedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang hidup, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tumbuh-tumbuhan kemudian dimakan oleh manusia, burung-burung atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, timbangan kebaikan di hari kiamat. Sedekah yang dilakukan terhadap hewan peliharaan akan menjadi timbangan kebaikan di akhirat kelak. Sebab seseorang yang memelihara kucing atau hewan lainnya dengan sepenuh hati serta meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan yang sudah diberikan kepada hewan tersebut seperti memberi makan, membersihkan kotorannya, itu semua akan ditimbang sebagai kebaikan di hari akhir. Keempat, diampuni dosa. Setiap muslim dianjurkan untuk menolong hewan meskipun hewan yang najis sekalipun. Hal ini tidak mempunyai pengecualian dalam membantu kucing dan anjing. Ampunan dosa akan didapat apabila menolong hewan-hewan dan merawatnya. Ada hadis tentang ampunan dosa karena telah menolong seekor anjing, padahal orang yang melakukannya adalah seorang pelacur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, disayangi penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya engkau juga akan disayangi penghuni langit. Untuk itu,
Dianjurkan untuk menyayangi dan mengasihi hewan peliharaan dan dilarang untuk menyakiti ataupun menyiksanya. Keenam, menumbuhkan rasa empati. Memiliki hewan peliharaan seperti kucing dapat menumbuhkan rasa empati yang tinggi. Ketika memiliki hewan peliharaan, seseorang akan mencoba untuk mengerti apa yang dirasakan hewan tersebut. Maka, ketika seseorang telah berempati terhadap hewan, tentu akan memiliki rasa empati kepada sesama. Ketujuh, kucing bukanlah hewan najis. Meski kucing seringkali memakan sesuatu yang sifatnya najis seperti bangkai, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat najis pada kucing. Hal ini sebagaimana ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kucing tetap bukan hewan najis, mau dia memakan sedikit atau banyak sekalipun najis. Bahkan air bekas minum kucing bisa dipakai wudhu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kucing itu tidak najis. Ia binatang yang berkeliling di rumah, binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kedelapan, memiliki penjaga di rumah. Anjing dilarang dipelihara di dalam rumah karena penuh dengan najis. Meskipun anjing adalah hewan yang berguna sebagai penjaga rumah, umat Islam tidak diperbolehkan memilikinya. Namun, kucing dapat digunakan untuk menjaga rumah sebagai gantinya. Kesembilan, perhiasan rumah tangga. Nabi Muhammad pergi ke balkon di daerah Madinah. Ia berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Kemudian Anas menuangkan air. Saat sudah selesai, Nabi menuju bejana, namun kucing datang menjilati bejana tersebut. Nabi menunggunya sampai kucing selesai menjilati dan berhenti minum. Lalu, Nabi melanjutkan untuk berwudu dengan air yang sama. Saat Nabi ditanya, beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Dia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak najis." Kesepuluh, pahala surga. Apabila orang memelihara kucing dengan baik, maka pahala dan ganjarannya adalah surga. Karena orang tersebut mau menolong kucing agar terhindar dari penderitaan dengan cara memberinya makan dan minum. Demikian beberapa manfaat dan pahala memelihara kucing dalam Islam. Jika Anda berniat ingin memelihara kucing di rumah, sebaiknya harus benar-benar bertanggung jawab dalam hal perawatannya. Sayangilah kucing seperti Nabi Muhammad SAW. Kucing mungkin ada yang bandel dan suka mencuri makanan, tapi hatinya begitu baik bila diperlakukan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, saya memohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.